Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar dari satu kisah Daud yang mengalami frustrasi. Yang saya ambil dari 1 Samuel pasal yang ke-23, ayat 2, 4, dan 12, dan 1 Samuel pasal yang ke-27, ayat 1, 7, dan 11. Manusia tidak pernah lepas dari persoalan hidup. Bahkan persoalan itu bisa menekan jiwa seseorang, sehingga bisa mengalami stres, bahkan depresi, frustrasi. Pagi ini kita akan membicarakan tentang Daud yang dikejar-kejar Saul. Meskipun Saul terus mengejar dan ingin membunuh Daud, tetapi Tuhan memberi perlindungan dan akhirnya Daud selamat. Namun Daud adalah manusia biasa yang bisa lemah imannya, seperti yang kita lihat dari kehidupan Daud di bawah ini. Yang pertama, dalam 1 Samuel pasal yang ke-23 ayat 2, 4, dan 12, Daud selalu bertanya kepada Allah. Kata-kata lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan. Ini menunjukkan Daud sungguh-sungguh mengandalkan kepada Tuhan. Daud minta petunjuk dari Tuhan. Daud dekat dengan Allah, sehingga Daud berhasil dalam kehidupannya. Yang kedua, namun di dalam 1 Samuel pasal yang ke-27 ayat 1, Daud tidak lagi bertanya kepada Tuhan. Ia menggunakan pikirannya sendiri, sampai akhirnya ia menjauhkan diri dari Saul dan masuk ke daerah bangsa Filistin. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-27 ayat 7 dan 11. Di sini kita dapat melihat bahwa Daud yang dikejar-kejar Raja Saul merasa tertekan jiwanya. Daud berpikir bagaimana ia dapat jauh dari Saul dan tidak lagi mengejar dia. Maka Daud dengan pikirannya sendiri pergi ke daerah Filistin untuk mencari perlindungan. Ini sangat memalukan, sangat ironis karena bangsa Filistin adalah musuh bebuyutan Israel dan Daud kelak sebagai raja terbesar di Israel. Pelajaran apa yang bisa kita dapatkan? Perubahan Daud dari bertanya kepada Tuhan dan kepada berpikir sendiri menunjukkan bahwa Daud merasa tertekan karena ia dikejar-kejar oleh Saul. Yang pertama, maka kita perlu sadar bahwa kita sebagai manusia bisa lemah imannya karena berbagai tekanan hidup, sehingga kita perlu menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan melalui persekutuan yang terus-menerus. Yang kedua, jangan mengandalkan kekuatan manusia sendiri. Dan akhirnya yang ketiga, kita perlu belajar membangun komunitas iman untuk bisa berbagi, berdiskusi dengan saudara seiman dengan tujuan agar saudara kita seiman dapat menguatkan dan memberi solusi bagi kita. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Amin.